Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang masuk kelas 40 hari nonstop ya. Insyaallah saya udah bagikan materi 1 sampai 9 ya di kelas ini. Dan insyaallah saya hari ini akan bagikan ilmu khusus ya. Ya, kata guru saya, barang siapa yang ketika memiliki dosanya 0, tidak memiliki dosa, maka insya Allah apapun yang diminta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan hari ini saya akan ajarkan ya, teman-teman sudah mengetahui mungkin sebagian kisah Maryam ya, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Ya, jadi beliau itu adalah orang yang luar biasa, yang mana ibunda dari Maryam dahulu pernah berdoa kepada Allah agar diberikan anak yang bisa mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Mengabdi ini maksudnya diberikan anak ya, keturunan yang akan menjadi nabi gitu ya. Maka nabi ini adalah laki-laki, tapi ketika lahir anaknya perempuan ya. Kecewa tidak ya, manusiawi ya, ingin laki-laki, ingin jadi nabi, tapi perempuan kan sudah nggak mungkin jadi nabi. Tapi Allah berkehendak lain ya, bahwa dari anak tersebut Maryam lahirlah seorang nabi alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Nah, ada kejadian ajaib teman-teman ya. Kejadian ajaibnya adalah beliau ya setiap hari diberikan makan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, langsung dari surga ya, dari langit ya. Maka ketika ditanya dari mana ini makanan, dijawab dari langit ya. Nah, alhamdulillah saya diajarkan detail oleh guru saya bagaimana supaya kita ya bisa menjadi seperti Maryam, terkhusus untuk seluruh perempuan yang ada di Indonesia, terkhusus untuk murid-murid saya ya yang ada di kelas 40 hari nonstop ya. Yang laki-laki pun sama insya Allah ya, kalau mempraktekkan akan bisa sama. Nah, apa yang harus dipraktekkan? Yang pertama, teman-teman semua harus menyiapkan mihrab. Mihrab itu apa? Tempat. Teman-teman harus menyiapkan tempat, boleh dimanapun, dan tempat ini adalah tempat untuk sholat, tempat untuk beribadah ya, satu tempat khusus ya. Kalau tempat untuk beribadah layaknya, kalau bisa ya, kalau memungkinkan ya, tempatnya itu nggak boleh tempat yang dilalu lalang ya, misalnya jalan yang sering kita lewati, kita injek kaki sering, itu kalau bisa jangan, cari coba tempat di ujung ya, mihrab. Kalau memungkinkan tidak di kamar ya, ruangan khusus lah, misalnya kamar tamu gitu. Syukur-syukur teman-teman ada rezeki bisa nambah bangunan khusus untuk mihrab ya. Besar lebih bagus, kalau minimal cukup untuk kita sholat sendiri ya. Kalau tidak ada, seadanya, teman-teman bisa buat tempat seadanya, bebas. Yang penting teman-teman itu mihrab ya, itu menjadikan mihrab tempat untuk beribadah, tempat teman-teman sering sholat, sering ngaji di situ. Nah, tempatnya itu teman-teman kalau bisa tertutup ya, tertutup itu enggak terbuka, ada tamu bisa ngelihat gitu. Kalau bisa jangan ya, ada tamu itu nggak bisa ngelihat mihrab kita ya. Tapi kalau nggak bisa ya sebisanya, seadanya. Yang penting teman-teman siapkan mihrab, itu satu ya. Yang kedua ya, teman-teman fokus beribadah kepada Allah, fokus absensi karena Allah ya. Dan yang ketiga, ini syarat yang bisa berat bisa ringan, tergantung dari teman-teman semua. Diusahakan selama 3 hari 3 malam 3 kali 24 jam ya, teman-teman semua ya, yang perempuan ataupun yang laki-laki, tidak dilihat oleh yang bukan muhrim. Berarti apa? Tidak keluar rumah ya. Kalau untuk laki-laki mungkin berat, tapi kalau untuk wanita harusnya bisa ya, karena hakikatnya laki-laki perempuan di rumah ya. Itu teman-teman silakan praktek ya. Intinya siapkan mihrab ya, siapkan mihrab, dan teman-teman fokus ibadah. Yang kedua, yang ketiga, kalau bisa usahakan 3 kali 24 jam 3 hari full tidak dilihat oleh
yang bukan muhrim. Nah, insya Allah kalau itu dilakukan, teman-teman doanya akan dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, cepet. Baik, itu saja teman-teman. Silakan kalau ada yang ditanyakan langsung ke saya. Mudah-mudahan hajat teman-teman semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat praktek. Demikian, kalau ada benar pasti dari Allah, kalau ada salah pasti dari saya. Kepada Allah saya minta ampun, kepada teman-teman saya minta maaf. Demikian, saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.